Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin Shadiqul wa'dil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salat 2 hari raya, yakni Idul Fitri dan Idul Adha. Salat 2 hari raya Idul Fitri dan Idul Adha itu disyariatkan pada tahun pertama hijrah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hukumnya ialah sunnah muakkad. Salat ini senantiasa dikerjakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan beliau memerintahkan kaum lelaki maupun perempuan agar mengerjakannya. Ada beberapa keterangan, ya ikhwatul iman, ada beberapa keterangan dengan hari raya, yakni disunahkan mandi, memakai wangi-wangian dan mengenakan pakaian yang terbaik. Diriwayatkan dari Ja'far bin Muhammad dari ayahnya dari kakeknya anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yalbasu burta hibratin fi kulli aidin. Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai baju buatan Yaman yang indah pada setiap hari raya. Hadis riwayat Imam Asy-Syafi'i dan Imam Al-Baghawi. Diriwayatkan juga dari Hasan As-Sibti, ia mengatakan amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil aidain an nalbasa ajwada ma najidu wa an natatayyaba bi ajwadi ma najidu wa an nudahhiya bi atmani ma najidu. Al hadisu rawahul Hakim wa fi Ishaq ibnu Barzakh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami agar pada hari raya itu mengenakan pakaian yang terbagus, memakai wangi-wangian yang terbaik dan berkurban dengan hewan yang paling berharga. Hadis riwayat Imam Hakim, tetapi dalam sanadnya terdapat Ishaq bin Barzah yang dianggap dhaif oleh Al-Azdi. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, pada kedua hari raya itu, Idul Fitri dan Idul Adha, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasa mengenakan pakaian yang terbaik, dan ada sepasang pakaian beliau yang khusus digunakan pada sholat hari raya dan sholat Jumat. Makan terlebih dahulu sebelum sholat Idul Fitri dan sebaliknya pada Idul Adha, yakni disunahkan memakan beberapa biji kurma dengan jumlah ganjil sebelum pergi mengerjakan sholat Idul Fitri dan mengakhirkan makan pada Idul Adha sampai kembali pulang. Setelah itu ia baru memakan daging kurban kalau sedang berkurban. Anas mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la yaghdu yaumal fitr hatta ya'kula thamarat wa ya'kuluhunna witron, rawahu Ahmad wal Bukhari. Pada waktu Idul Fitri, Rasulullah SAW tidak berangkat ke tempat sholat sebelum memakan beberapa buah kurma dengan jumlah yang ganjil. Riwayat Imam Ahmad dan Imam Bukhari. Wa an Buraidah qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la yaghdu yaumal fitr hatta ya'kul wa la ya'kulu yaumal adha hatta yarji', rawahu Tirmidzi wa Ibnu Majah wa Ahmad. Nabi SAW tidak berangkat pada waktu Idul Fitri sebelum makan terlebih dahulu, dan tidak makan pada waktu Idul Adha sebelum pulang. Riwayat At-Tirmidzi, Imam Ibnu Majah dan Imam Ahmad.
Imam Ahmad menambahkan, kemudian beliau makan dari hasil kurbannya. Di dalam kitab Al-Muwatta Imam Malik disebutkan dari Sa'id bin Musayyab, annan nas kanu yu'maruna bil akli qabla al-ghudu yaumal fitr. Kaum muslimin diperintahkan makan terlebih dahulu sebelum pergi mengerjakan sholat Idul Fitri. Ibnu Qudamah rahimahullah mengatakan, dalam masalah sunnahnya mendahulukan makan pada hari Idul Fitri sebelum pergi ke tempat sholat, itu tidak kami ketahui adanya perselisihan pendapat. Ini yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qudamah. Sholat hari raya boleh dilakukan di dalam masjid, tetapi melakukannya di lapangan luar masjid adalah lebih utama, ya. Kecuali di kota Mekah, yakni mengerjakan di Masjidil Haram adalah lebih utama dibandingkan tempat lainnya. Hal demikian ini bisa dilakukan selama tidak ada halangan seperti hujan, kemudian dan lain sebagainya, ya. Sebab Rasulullah SAW biasa melakukan sholat 2 hari raya itu di tempat lapang, yakni sebuah lapangan di pintu timur kota Madinah, dan tidak pernah melakukannya di masjid kecuali hanya sekali, yaitu ketika turun hujan. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu annahum asabahum matarun fi yaumin aidin fasalla bihimun nabi sallallahu alaihi wasallam salatal aid fil masjid, rawahu Abu Dawud wa Ibnu Majah wal Hakim. Pada suatu hari raya turun hujan, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun lalu mengerjakan sholat bersama sahabat-sahabatnya di masjid. Riwayat Imam Abu Dawud, Ibnu Majah dan Hakim. Ini